Diragukan pencinta timnas Indonesia, ternyata ini alasan Erick Thohir menaturalisasi Jens Schreven. Si anak hilang, Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia setelah tampil apik sebagai fullback kiri. Media Vietnam beropini tuan rumah Indonesia sengaja gunakan trade untuk sulitkan saingan. Apakah benar? Selengkapnya hanya di sini. Jens Schreven menjadi sorotan setelah kualitasnya diragukan dalam pertandingan terbaru. Namun, ada alasan khusus mengapa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih untuk menaturalisasikannya. Pada laga terbaru Timnas Indonesia U19 melawan Kamboja dalam Piala AFF U19 tahun 2024, Jens Schreven tampil namun gagal mencatatkan gol seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kritik terhadap penampilannya mulai muncul di media sosial, dengan netizen meragukan kematangan dan kualitasnya untuk menjadi andalan tim. Namun, Erick Thohir membela keputusannya menaturalisasikan Jens Schreven. Menurut Thohir, kehadiran Schreven adalah untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, baik yang U19 maupun pelapis timnas senior. Thohir juga meyakini bahwa Schreven, dengan pengalamannya di lini tengah depan, bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi timnas. Jens Schreven pertama kali direkomendasikan oleh Shin Tae-yong setelah penampilannya yang mengesankan di FC Dordrecht U21. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Schreven resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juni tahun 2024. Dia telah bergabung dengan Timnas Indonesia U20 dan masuk dalam daftar pemain untuk Piala AFF U19 2024 di bawah arahan Indra Syafri. Meskipun ada keraguan terhadap Jens Schreven, keputusan Erick Thohir untuk menaturalisasikannya tidak hanya didasari oleh harapan akan kontribusi Schreven di lapangan, tetapi juga untuk memperkuat daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Si anak hilang, Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia setelah tampil apik bersama Ipswich sebagai fullback kiri. Elkan Bagot yang biasanya bermain sebagai bek tengah, mendapat kesempatan bermain sebagai fullback kiri dalam laga uji coba Ipswich Town kontra Shakhtar Donetsk. Meski tidak biasa di posisi tersebut, Bagot menampilkan performa gemilang. Dia berhasil menghentikan pergerakan winger lawan dan bahkan memberikan kontribusi serangan dengan overlapping dan umpan-umpan berbahaya. Kieran Kennah, pelatih Ipswich Town, memberikan kesempatan ini kepada Bagot dalam laga uji coba tersebut, menunjukkan bahwa Bagot memiliki potensi untuk bermain di posisi tersebut secara reguler di Premier League musim depan. Saat ini, Bagot hanya memiliki 2 pesaing untuk posisi fullback kiri di Ipswich Town. Kemungkinan debut Elkan Bagot di Premier League musim depan semakin besar setelah penampilan impresifnya sebagai fullback kiri. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kemungkinan besar akan memanggil Bagot jika performanya terus konsisten dan bagus. Bagi Timnas Indonesia, kehadiran Bagot akan memberikan opsi tambahan di lini belakang, terutama mengingat pengalamannya yang sebelumnya membela Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Potensi debutnya di Premier League bisa menjadi momen penting untuk mendapatkan perhatian Tae-yong. Jadi, kesempatan Elkan Bagot untuk menjadi fullback kiri reguler di Ipswich Town bukan hanya membuka peluang bermain di Premier League, tetapi juga mendapatkan panggilan kembali ke Timnas Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya dari pemain muda berbakat ini. Media asal Vietnam, Sohwa, menyoroti beberapa keuntungan yang dimiliki Timnas U19 Indonesia sebagai tuan rumah di pagelaran AFF U19 2024.
Pertama, Soha menyoroti jadwal kick-off pertandingan. Mereka menilai timnas U19 Indonesia diuntungkan karena selalu bermain pada malam hari, pukul 19.30 WIB, sedangkan tim lainnya, termasuk Vietnam, Australia, Malaysia, dan Thailand, harus bermain pada pukul 15. Bermain di siang hari tentu lebih berat dibandingkan malam hari karena faktor cuaca yang lebih panas. Dalam fase grup E, timnas U19 Indonesia memainkan 3 laga pada pukul 19.30 WIB. Mereka berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 dan Kamboja dengan skor 2-0. Laga terakhir melawan Timor Leste baru akan digelar pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Soha juga menyebutkan bahwa keuntungan lain yang dimiliki Indonesia adalah dalam hal jadwal istirahat menuju babak semifinal. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dan mengunci posisi puncak klasemen grup E, mereka berpeluang bertemu dengan tim dari grup C. Laga terakhir grup C akan digelar pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Sementara semifinal dimulai pada tanggal 27 Juli tahun 2024, artinya timnas U19 Indonesia akan memiliki waktu lebih banyak untuk istirahat dibandingkan tim dari grup C yang hanya memiliki 1 hari istirahat. Soha menambahkan, pada turnamen AFF 19 2024 penyelenggaraan di Indonesia telah mengagendakan pertandingan untuk memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah sementara lawan relatif dirugikan. Menurut Soha, keunggulan besar Indonesia dalam jumlah hari libur menjelang babak knockout adalah hal yang signifikan. Babak semifinal akan berlangsung 27 Juli, sehingga jika Indonesia lolos ke semifinal bertemu pemenang grup C, tim tuan rumah mendapat libur lebih dari 3 hari. Sedangkan lawan hanya mendapat libur 1 hari. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar.